warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat santri, perkenalkan nama saya Syifana Ulfa Adrina. Saya santri Pondok Pesantren Darun Najah Kepil Wonosobo. Ngomong-ngomong, setelah saya nonton film Sang Kiai, saya dapat mengambil hikmah dari film tersebut. Intinya pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya, PBNU menggelar rapat Konsul Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura. Rapat digelar di kantor Hofdebestur Jalan Bubutan 6 nomor 2 Surabaya. Untuk lebih lengkapnya, mari ikuti saya dalam sinopsis berikut ini. Capcus! Film ini adalah kisah dari seorang pemuka agama, tokoh besar yang disegani dan memiliki pengikut yang sangat banyak, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan organisasi Nahdlatul Ulama. Awal kedatangan Jepang disambut dengan antusiasme dan kebahagiaan yang tinggi dari rakyat karena dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, Jepang mulai menunjukkan sifat tamaknya, berambisi untuk menguasai kekayaan alam Nusantara. Hingga pada suatu ketika, Kiai dituduh telah menghasut rakyat sehingga terjadi kerusuhan di pabrik cukir yang mengakibatkan ia ditangkap oleh Jepang. Beliau dipaksa menandatangani perjanjian untuk bersedia melakukan saiker, yaitu upacara yang dilakukan tentara Jepang dengan menyembah Dewa Matahari. Namun beliau dengan keras menolak perintah tersebut. Melihat Kiai mendapatkan perlakuan yang kejam dari Jepang, santri Tebu Ireng berbondong-bondong mendatangi markas Jepang walau tak memperoleh hasil yang nyata. Jepang tersedak hingga akhirnya memutuskan untuk memindahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Mojokerto. Wahid Hasyim bersama para tokoh agama menempuh jalan diplomasi. Mereka mengadakan pertemuan membahas strategi untuk melawan Jepang dengan berpura-pura mendukung Jepang dan memanfaatkan fasilitas dari Jepang, serta membentuk panitia pembelaan ulama NU yang ditangkap Jepang. Dengan dibantu Ahmad Hamitono, para petinggi Jepang memutuskan untuk melepaskan semua kiai yang ditawan. Pada 7 Desember 1942 di Batavia, Jepang mengumpulkan seluruh kiai di Jawa. Hingga pada Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jepang meminta Masyumi untuk membuat khotbah propaganda dengan anjuran memperbanyak hasil bumi yang disampaikan saat sembahyang pada hari Jumat dengan menyentil ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Kebijakan Jepang untuk menambah hasil bumi menuai protes dari berbagai kalangan. Pasalnya, hasil bumi yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat justru harus disetor kepada Jepang. Beberapa kalangan melakukan aksi, salah satunya adalah Kiai Zainal Mustafa. Melalui tindakannya, Jepang akhirnya memenggal Kiai Haji Zainal Mustafa di depan umum. Agar rakyat merasa takut dan tunduk terhadap Jepang, tokoh Harun merasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah berbeda. Masyarakat beranggapan bahwa Masyumi telah berpihak kepada Jepang karena membiarkan peristiwa tersebut. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah dari sekutu. Keberadaan Jepang semakin melemah, rakyat Indonesia semakin bersatu dan para tokoh nasional selalu memikirkan gerakan yang akan dilakukan ke depan. Kemerdekaan telah dikumandangkan 3 hari kemudian. Bung Tomo ikut menyuarakan di depan rakyat Surabaya dengan selalu menyebut kebesaran Allah. Film ini diakhiri dengan wafatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di saat nasihat beliau begitu dibutuhkan oleh tokoh nasional lainnya. Wafatnya beliau menjadi duka dan kesedihan yang mendalam, bukan hanya untuk keluarga namun juga untuk seluruh santri dan seluruh kalangan tokoh masyarakat. Nah, sekian sinopsis dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!